Semesta tercipta dari energi yang beraturan. Dari tiada menjadi ada, energi tersusun untuk membentuk kehidupan dan menjadi berkah bagi seluruh alam. Ketika alam menjanjikan getarannya, resah pun membuncah, memaksa manusia gegas beranjak meninggalkan peraduan terbaiknya. Siapa sangka bencana datang memang selalu tak terduga. Kapan, di mana, siapapun bisa menjadi korbannya. Tuhan telah mengatur takdir dunia. Baik bajikan kamu tau. Baik bajikan kamu. Atur kapas saya, atur kapas bukan dulu. 15 Januari 2021 dini hari pukul 2:28 waktu Indonesia Tengah. Ketika hujan belum juga usai, bumi menggayun manusia dengan kekuatan 6,2 skala Richter. Gempa tektonik kembali terulang di Sulawesi Barat. Titik gempa di Kabupaten Majene dan getarannya terasa kuat hingga ke ibu kota Provinsi Sulawesi Barat, Mamuju. Bisa kau cari jalan ke kiri situ ya? Malah kosan di kiri sau. Jadi yang minta solalang. Anakku di dalam sini kasih tolong. Sisa berapa orang Pak ini Pak? Anakku pengen ke sini. Anakku pengen ke sini. Bantu dulu tuh. Angin bersiut, tanah berderak, tembok retak, bangunan runtuh, tangis dan teriakan mulai terdengar di tengah kegelapan. Walau BMKG mengumumkan tak berpotensi tsunami, tapi warga tetap panik, berlari menuju dataran tinggi. (23 Februari 1969), wilayah Majene juga pernah diguncang gempa bumi yang menyebabkan tsunami. Itulah sebabnya warga khawatir kejadian serupa akan terulang kembali. Terlebih lagi, peristiwa tsunami di Palu tahun 2018 masih abadi melekat di benak warga. Ada juga keluarga yang memilih untuk tetap di depan puing-puing rumah mereka, meratap pilu, memastikan bahwa sosok yang dicarinya masih selamat di bawah runtuhan tembok tebal. Gendong. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu akbar. Astagfirullahaladzim. La ilaha illallah. Allahu akbar. Ketika matahari merangkak naik dengan lembut, hati warga tetap kalut. Komunikasi sempat terhambat untuk sekedar tahu kabar kerabat. Hidup berlanjut. Setelah menyisir keadaan sekitar, kerusakan masif nampak di depan.
Evakuasi korban menjadi adegan penuh haru. Ada yang selamat dan ada yang tak bisa bertahan di bawah runtuhan bangunan. Ajal hanya Tuhan yang tentukan kapan saatnya pergi meninggalkan jasadnya. Hari itu juga dalam hal penanganan pasca gempa, Sulawesi Barat ditetapkan dalam status tanggap darurat selama 14 hari. Evakuasi di hari pertama pada pukul 15 waktu Indonesia Tengah diketahui korban jiwa sebanyak 34 orang. Dengan rincian 26 orang meninggal di Kabupaten Mamuju dan 8 orang di Kabupaten Majene. Evakuasi yang berlanjut juga terus menambah jumlah korban jiwa. Berdasarkan data BNPB, pada hari ke-8 pasca gempa atas hasil kerja tim SAR gabungan, maka korban jiwa mencapai 91 orang dan pengungsi di Kabupaten Mamuju berkisar 60.505 orang dengan posko pengungsian sebanyak 229. Sedangkan di Majene, jumlah pengungsi mencapai 29.119 orang yang tersebar di 20 titik pengungsian. Tak ada pilihan. Warga tetap bertahan di posko-posko pengungsian sebab rasa takut dan trauma masih menghantui mereka. Sebagian warga juga memilih untuk meninggalkan Mamuju dan Majene, bukan karena mereka pengecut, tapi demi mengamankan keluarga, terlebih lagi jika mereka memiliki bayi. Di posko pengungsian, warga bertahan. Status mereka bukan hanya terdampak, tapi ada juga yang waspada dengan gempa susulan. Mengungsi di kala pandemi COVID-19 memang cukup berbahaya. Oleh karena itu, setiap pengungsi wajib mematuhi protokol kesehatan sebagai bentuk pencegahan penularan COVID-19. Sebaik apapun fasilitas evakuasi bagi pengungsi, tapi permasalahan kesehatan tetap menjadi warna yang dijumpai di posko-posko pengungsian. Mungkin karena sanitasi yang tidak memadai, atau mungkin karena rindu kepada rumah yang sudah tak tertahankan. Bantu pemerintah daerah dalam upaya percepatan pemulihan wilayah pasca gempa, TNI Angkatan Darat menerjunkan 8 unit alat berat untuk membersihkan puing-puing bangunan yang runtuh akibat gempa bumi. Pemirsa, saat ini kami sedang berada di helikopter anti kapal selam AKS AS565 MBE Panther milik TNI Angkatan Laut. Kami akan menuju ke Desa Kopiang untuk membawa logistik ke warga terdampak gempa di sana. Desa terisolir yaitu desa
saya datang untuk memastikan bahwa proses evakuasi, proses bantuan kepada masyarakat, kemudian logistik, pengungsi dan juga tenda-tenda pengungsi terkelola dengan baik. Ini yang ingin saya pastikan saya datang ke sini. Dan untuk tadi saya sudah sampaikan ke Gubernur untuk gedung-gedung pemerintah yang roboh, setelah diaudit nanti segera pemerintah pusat akan bangun kembali. Kemudian untuk rumah penduduk yang roboh, pemerintah akan membantu untuk yang rusak berat 50 juta, untuk yang rusak sedang 25 juta, dan untuk yang rusak ringan berarti yang hanya retak-retak 10 juta. Pendataan harus sesegera mungkin selesai supaya program rehabilitasi dan rekonstruksi itu bisa segera berjalan walaupun statusnya mungkin masih dalam status transisi darurat. Ya, Bapak Presiden telah memberikan penjelasan tentang dana stimulan yang akan disalurkan oleh pemerintah pusat kepada Sulawesi Barat. Ya. Nah, dana stimulan ini diharapkan nantinya bisa dikelola oleh masyarakat dengan dukungan TNI dan Polri. Pagi, siang, dan malam, semua tentang perkembangan dampak gempa di Sulawesi Barat. TVRI sebagai media pemersatu bangsa hadir mengawal pembangunan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia di tengah kondisi duka akibat gempa di Sulawesi Barat. TVRI turut menunjukkan rasa persatuan dalam bantuan kemanusiaan untuk warga yang bertahan di posko-posko pengungsian. Hanya dengan rasa persatuan, maka kemenangan akan digenggam, termasuk menang untuk melewati setiap musibah yang datang menghadang. Jadi setelah kami melakukan investigasi lapangan, kita lihat dan kita melakukan analisa, ternyata memang untuk sebagian infrastruktur ya, terutama pemancar itu hampir bisa dikatakan rusak parah ya, rusak parah terutama untuk rumah penunggu pemancarnya. Sementara kalau untuk stasiun penyiaran TVRI Sulbar, saya rasa ya hanya rusak minor gitu aja dan beberapa plafon runtuh, tapi tidak mengganggu proses produksi dan operasional ya. Jadi saya rasa tidak terlalu berpengaruh ya. Yang menjadi problem adalah kerusakan di bangunan-bangunan pemancar.
telah menjadi